Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kalau dunia modern ini kok makin hari makin ribet ya? Makin nggak terkendali gitu. Kayak masalah-masalah yang kita hadapi itu punya pikirannya sendiri. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah gagasan dari buku keren Edward de Bono, Future Positive. Menurut dia, masa depan kita itu bisa jadi luar biasa loh, asal kita bisa mengubah satu hal yang paling mendasar, cara kita berpikir. Oke, kita mulai dari mana? Yuk kita lihat lebih dekat apa yang De Bono sebut sebagai sistem Frankenstein kita. Perasaan pusing dan kewalahan yang kita rasain itu bukan cuma imajinasi loh. Itu beneran cerminan dari masalah-masalah modern yang seolah-olah hidup sendiri. Dan angka-angkanya, wah itu jadi bukti nyata. Coba lihat angka ini. Ini baru satu contoh aja. Kerumitan birokrasi itu udah meledak di mana-mana. Bayangin, dari yang tadinya cuma 180 halaman, sekarang jadi 4.000 halaman. Dan ini bukan cuma soal pajak ya. Kerumitan kayak gini tuh menyebar ke semua aspek hidup kita, menciptakan sistem yang makin sulit dipahami, apalagi dikendalikan. Dan masalahnya itu bukan cuma kerumitan di atas kertas loh. Masalah di dunia nyata kayak kejahatan, itu juga naiknya gila-gilaan, cepet banget. Angka ini nunjukin kalau sistem sosial kita tuh lagi di bawah tekanan yang luar biasa. Jadi, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Nah, disinilah De Bono ngasih kita metafora yang wah kuat banget. Kita tanpa sadar udah ngebangun sesosok monster. Sebuah sistem yang super kompleks, yang lahir dari keputusan-keputusan logis kita sendiri, tapi sekarang udah tumbuh jadi sesuatu yang hidup sendiri dan gak mau lagi nurut sama kita. Oke, jadi kalau kita sendiri yang bikin monster ini, pertanyaan berikutnya kan, siapa dong penjahatnya? Siapa yang harus kita salahin? Nah, biasanya kita langsung nunjuk ke target-target yang udah biasa. Tapi, disinilah De Bono ngasih kita sudut pandang yang benar-benar mengejutkan. Nah, ini dia nih, tersangka-tersangka yang biasanya langsung kita tunjuk. Gampang banget kan nyalahin mereka. Rasanya logis aja gitu kalau mereka lah sumber dari semua masalah kita. Tapi, gimana kalau jawaban yang sebenarnya itu jauh lebih dalam dari itu? Nah, ini dia bagian yang paling bikin kaget. Menurut De Bono, masalahnya itu bukan karena ada orang jahat atau orang bodoh. Justru sebaliknya, masalahnya muncul karena orang-orang pintar yang niatnya baik nerapin kecerdasan mereka. Loh, kok bisa? Ternyata sistem operasi otak kita, cara kita mikir, berdebat, nganalisis, itu tuh warisan dari zaman dulu banget. Dirancang buat satu tujuan spesifik, mempertahankan sebuah kebenaran biar nggak diserang. Jadi, pemikiran kita itu sifatnya negatif dan adversarial. Jago buat nyari salah, tapi payah buat ngebangun sesuatu yang baru. Dan analogi ini benar-benar ngena banget buat ngejelasin masalahnya. Cara berpikir kita yang kritis dan fokus nyari kesalahan itu cuma bisa bikin sistem yang lama jadi lebih sempurna. Tapi itu nggak akan pernah bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kita jadi jago banget moles kereta kuda, padahal yang kita butuhin sekarang adalah cara ngebangun mobil. Oke, jadi kita udah tahu nih, orang-orang pintar yang bertindak logis justru jadi sumber masalah. Tapi gimana ceritanya? Nah, buat ngejawab itu, De Bono ngenalin kita sama konsep gelembung logika. Ini semacam alat diagnosis yang brilian buat ngertiin penjara mental yang ngekang kita semua. Nah, ini konsep kuncinya, gelembung logika. Gini, kita semua itu hidup di dalam gelembung persepsi kita masing-masing. Di dalam gelembung itu, semua yang kita lakuin rasanya logis banget. Inilah kenapa orang-orang baik dan pinter secara bareng-bareng bisa ngasilin sesuatu yang, ya bodoh. Biar lebih kebayang, coba deh dengerin analogi ini. Motong tangan sendiri kedengerannya gila kan? Tapi gimana kalau kamu tahu tangan itu kejepit di mobil yang lagi kebakar? Tiba-tiba tindakan itu jadi sangat cerdas. Nah, itulah kekuatan gelembung logika. Konteks dan persepsi kita nentuin apa yang dianggap logis. Ada lagi nih masalahnya, kita terlalu kaku megang prinsip, atau yang De Bono sebut pemikiran kompas. Kalau di padang pasir jalan terus ke utara pasti nyampe tujuan. Tapi dunia modern ini kan kayak jaringan jalan tol yang rumit. Kadang kita harus belok dulu ke selatan buat bisa sampai ke tujuan kita di utara. Prinsip yang kaku justru bisa jadi penghalang. Dan yang terakhir ada yang namanya efek tepi. Pernah nggak sih lihat ide bagus tapi gagal total pas mau dijalanin? Nah, itu dia. Banyak banget ide keren yang gagal karena kita cuma fokus sama tujuan akhir yang indah, tapi lupa mikirin gimana cara ngambil langkah pertamanya yang susah. Kalau langkah pertamanya aja mustahil, ya tujuan impian kita itu nggak akan pernah tercapai. Oke, kita udah bongkar semua masalahnya nih. Monster Frankenstein yang kita ciptain sendiri,
yang didukung sama cara pikir jadul dan penjara gelembung logika. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. De Bono percaya kita bisa merancang masa depan yang lebih baik. Tapi, kita butuh alat mental yang baru dan perubahan total dalam cara kita ngadepin masalah. Coba deh, lihat perbandingan ini. Hampir semua pendidikan kita itu ngajarin kita buat berpikir reaktif. Dikasih masalah, terus kita selesai. Kayak mendaki gunung yang udah ada di depan mata. Padahal yang kita butuhin itu berpikir proyektif, berpikir kayak seorang desainer, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Bukan cuma mecahin masalah, tapi menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Gimana caranya? Nah, salah satu alatnya itu namanya provokasi, atau disingkat De Bono sebagai PO. Ini adalah cara kita dengan sengaja ngomongin sesuatu yang absurd. Misalnya, Po, roda mobil harusnya kotak. Bukan buat dipercaya, tapi buat ngejutin otak kita biar keluar dari jalur biasanya. Dari ide konyol ini, bisa jadi muncul ide soal suspensi yang lebih canggih atau ban dengan desain inovatif. Nah, kalau kita udah punya alat-alat baru ini, kita bisa mulai ngebangun konsep-konsep positif buat masa depan. De Bono ngajak kita buat ngelihat organisasi itu bukan sebagai penjara, tapi justru fondasi dari kebebasan. Mikirin soal kontribusi sebagai cara buat mendapatkan kebebasan. Dan yang penting, make teknologi buat nyiptain kesederhanaan, bukan buat ngelola kerumitan yang makin menjadi-jadi. Jadi, intinya apa? Intinya adalah ini. Masalah-masalah rumit yang kita hadapi itu bukan karena orangnya jahat atau kurang pintar. Masalah-masalah itu adalah produk sampingan dari sistem berpikir kita yang udah ketinggalan zaman. Kalau kita mau masa depan yang positif, kita nggak perlu ganti orang-orangnya. Kita cuma perlu upgrade kualitas alat paling canggih yang kita punya, pikiran kita sendiri.